Ceritanya dimulai di sebuah pesta bujang. Andre lagi santai di sofa, matanya nggak lepas dari Ramona, cewek populer yang jadi pusat perhatian malam itu. Gerakannya lincah, senyumnya bikin suasana makin hidup. Andre cuma bisa ngeliatin sambil dalam hati mikir gimana caranya bisa deket sama Ramona. Silvio, sahabat setianya, ngasih semangat sambil ngasih pisang, katanya buat menambah keberanian. Dengan langkah yang agak ragu, Andre akhirnya nekat ngajak Ramona menari. Mereka cuma sebentar di lantai dansa sebelum Andre ngerasa harus ke toilet. Tapi pas masuk, Andre malah nemuin kondisi toilet yang kacau banget. Saking syoknya, semangat Andre langsung anjlok. Pas Andre balik, Ramona masih di sana, kelihatannya nungguin. Tapi suasana langsung rusak pas ada beberapa anak teriak-teriak, nuduh Andre yang bikin toilet berantakan. Malam yang awalnya penuh harapan, berubah jadi pengalaman yang memalukan banget buat Andre. Beberapa hari kemudian ada pesta lagi. Kali ini, Andre duduk bareng Silvio dan Alin di sofa. Mereka berdua nyemangatin Andre buat coba lagi. Dan akhirnya Andre bangkit. Andre mulai menari lagi, kali ini gak jauh dari Ramona. Sambil ngobrol sama temen-temennya, Ramona bilang kalau Ramona belum pernah pacaran sama cowok yang masih polos. Lalu mata mereka saling ketemu. Ramona senyum dan pelan-pelan Ramona ikut menari bareng Andre. Setelah beberapa lagu, Ramona ngajak Andre ke ruangan yang lebih tenang. Di sana Ramona ngajak main sesuatu. Tapi di tengah momen itu, Andre ngerasa ini saat yang tepat buat buka hati. Dengan jujur, Andre ungkapin perasaannya ke Ramona. Andre bilang, Andre nggak nyari hubungan singkat, Andre pengen sesuatu yang jujur dan serius. Tapi ternyata, kata-kata Andre bikin Ramona nggak nyaman, wajahnya berubah, dan suasananya jadi canggung. Dengan berat hati, Ramona ninggalin Andre sendirian di kamar. Ada kecewa, ada marah, dan Andre cuma bisa diam, ngerasain semuanya. Besok paginya, Silvio kelihatan kecewa. Silvio bilang Andre sia-siain kesempatan. Gak lama, Silvio malah berhasil ngajak Ramona kencan. Andre merasa itu semacam balas dendam dari Ramona, dan akhirnya Andre dan Silvio terlibat pertengkaran hebat. Sampai di satu titik, Silvio kehilangan kendali. Silvio mukul Andre sampai Andre jatuh pingsan. Buat nenangin diri, Andre mutusin pergi liburan bareng ibunya. Di hotel tempat mereka menginap, Andre ketemu Anemona, resepsionis ramah dengan rambut pirang yang bikin mata nggak bisa berpaling. Andre yang langsung terpesona, ngeluarin pujian sederhana yang bikin Anemona senyum. Dengan jantung yang deg-degan, Andre ngajak Anemona kencan. Tapi Anemona malah ketawa kecil dan bikin Andre minder sendiri. Andre akhirnya mundur perlahan. Sebelum Andre pergi, Anemona ngasih saran. Katanya, daripada bingung, mending menikmati pantai sore itu. Ide simpel itu cukup buat bikin Andre semangat lagi. Malam harinya mereka jalan bareng di tepi pantai. Angin laut, suara ombak, dan langkah yang pelan bikin semuanya terasa pas. Andre mulai ngerasain perasaan yang tumbuh. Tapi kemudian, Anemona cerita bahwa Anemona udah punya komitmen sama orang lain. Andre yang gak mau nyerah begitu aja. Bilang kalau malam yang indah biasanya ditutup dengan satu tanda kasih. Menurutnya, kalau seorang pria bisa bikin seorang wanita terkesan, maka malam itu bisa jadi kenangan spesial. Dengan keyakinan penuh, Andre nyanyiin sebuah lagu. Suaranya tenang, liriknya sederhana, tapi penuh rasa. Anemona pelan-pelan larut dalam nyanyiin itu, dan akhirnya Andre mengajak Anemona untuk berdansa di bawah bintang-bintang, sebuah tanda bahwa meski takdirnya belum tentu panjang, tapi malam itu milik mereka. Setelah malam di pantai itu, mereka pun melanjutkan pergi ke kamar hotel. Besok paginya, Andre siap-siap tampil beda. Andre berdandan lebih rapi, gayanya lebih gagah dari biasanya. Andre pengen ninggalin kesan baik buat Anemona. Tapi ternyata, waktu mereka ketemu, Anemona nyampein kabar yang bikin hati Andre ambiar. Anemona baru aja dipecat dari hotel gara-gara ketahuan habis bareng Andre malam sebelumnya. Lebih parah lagi, Anemona bilang pacarnya bakal datang jemput, tanda semuanya sudah selesai antara mereka. Dalam perjalanan pulang, Andre cuma bisa diam dan mikir. Tapi tiba-tiba, handphonenya bunyi pesan dari Ramona. Isinya cukup bikin Andre terkejut. Ramona bilang kalau Ramona baru aja diperlakukan kasar oleh Silvio. Tanpa mikir panjang, Andre langsung balik arah. Sampai di rumah Ramona, suasananya tegang.
Andre, dengan hati yang masih terbuka, coba dorong Ramona buat jujur soal hubungan Ramona sama Silviu. Tapi bukannya ngobrol baik-baik, malah jadi adu mulut. Ramona tiba-tiba emosi dan ngancem bakal laporin Andre atas tuduhan yang gak benar. Besoknya, gosip dari Ramona udah nyebar di sekolah. Teman-teman mulai mandang Andre dengan tatapan beda, penuh amarah, kecewa, dan gak percaya. Sore harinya saat Andre pulang, ibunya coba nenangin Andre. Ibunya bilang, mungkin aja Ramona sebenarnya punya perasaan ke Andre, tapi nggak bisa ngungkapin. Ibunya juga tanya soal Anemona, cewek yang bikin Andre semangat lagi belakangan ini. Andre cerita kalau Andre nggak punya cara buat hubungi Anemona, tapi Andre punya ide. Andre telepon ke hotel tempat Anemona kerja, pura-pura nyari dompet yang katanya ketinggalan. Untungnya, taktiknya berhasil. Andre dapat nomor Anemona. Dengan hati-hati, Andre nelpon Anemona dan ngajak ketemuan. Anemona kaget tapi kelihatan senang. Anemona bahkan nawarin Andre buat nginap di rumahnya. Buat Andre, ini kesempatan langka buat kenal Alin lebih dalam. Waktu ketemuan, mereka habiskan waktu bareng, ngobrol, bercanda, dan akhirnya seperti biasa, mereka main lagi, kali ini di kamar mandi umum. Tapi suasana jadi kikuk saat seorang wanita masuk dan nanya mereka lagi ngapain. Beberapa menit kemudian, satpam datang dan langsung minta penjelasan. Andre yang polos malah jujur ceritain semuanya. Hasilnya, Andre dapat bogem dari satpam. Tapi anehnya, besoknya mereka tetap main bareng lagi. Di tengah suasana santai itu, Andre mulai ngobrol soal masa depan. Andre tanya soal hubungan Anemona dengan pacarnya. Dengan hati yang mulai serius, Andre minta Anemona buat pertimbangin lagi, siapa tahu ada jalan buat mereka bersama. Tapi jawaban Anemona tegas. Anemona nggak bisa ninggalin pacarnya karena cowok itu yang selama ini ngasih tempat tinggal dan dukungan finansial. Andre ngerti, meskipun hatinya berat, Andre sadar nggak bisa maksa. Akhirnya Andre pergi. Keluar dari tempat itu cuma pakai handuk, jalan di trotoar sambil ngangkat tangan nyari tumpangan. Pas balik ke sekolah, Andre dapat kabar baru. Ramona udah nyebarin gosip kalau Andre punya hubungan sama Alin. Buat ngebersihin nama, besoknya Andre mutusin buat bareng sama Carla, satu-satunya cewek yang masih percaya sama Andre. Mereka main bareng, tapi anehnya, bukannya makin tenang, Andre malah ngerasa makin gak nyaman. Setelah pertandingan selesai, Carla langsung menuju kamar mandi untuk bersih-bersih. Di saat itu, Andre merasa ini momen yang pas buat pergi diam-diam. Andre ninggalin tempat itu terburu-buru, tanpa bawa apa-apa, cuma pakai kaos kaki yang masih nutupin bagian bawahnya yang belum juga tenang. Besok paginya, Alin datang ke rumah Andre dengan wajah serius. Mereka ngobrol tentang gosip yang udah terlanjur nyebar luas dan bagaimana hal itu bikin Andre dijauhi sama hampir semua cewek di sekolah. Mereka berdua sepakat, ini saatnya buat ambil langkah baru. Harus ada strategi buat deketin Ramona lagi. Andre pun mulai ngubah penampilannya. Baju-bajunya lebih stylish, Andre mulai rutin nge-gym dan gak lupa nyempetin diri buat perawatan ke salon. Semua itu Andre dia lakuin demi satu tujuan. Menarik perhatian Ramona dan bisa bikin Ramona jatuh hati. Keesokan harinya, Andre datang ke sekolah dengan penampilan yang beda jauh dari biasanya. Lebih rapi, lebih percaya diri, dan otomatis langsung jadi pusat perhatian. Tapi pandangannya cuma tertuju ke satu orang, Ramona. Dengan keberanian barunya, Andre langsung ngajak Ramona kencan. Ramona yang cukup terkesan ngasih Andre senyuman ringan. Sejak itu sikap Ramona berubah. Tiap kali mereka ketemu, senyuman kecil jadi salam pembuka mereka. Tapi sebelum semuanya makin serius, Andre ngerasa harus nyelesain urusan yang belum kelar sama Silviu. Bareng Alin, mereka bikin rencana kecil yang melibatkan Carla. Mereka naruh bunga dan surat di meja Carla, seolah-olah dari Silviu yang pengen ngajak dia pacaran. Carla kaget tapi juga seneng. Carla terima ajakan itu, tapi semuanya langsung berantakan waktu Silviu malah nolak mentah-mentah dan nyakitin hatinya dengan kata-kata yang kasar. Carla yang udah kecewa berat, akhirnya marah. Carla bilang kalau Silviu itu orang pertama yang muncipul gawangnya. Dalam kemarahan, Carla langsung mukul Silviu di depan banyak orang. Sekolah jadi heboh. Malamnya, Andre ngajak Ramona ke atap sebuah gereja tua yang punya pemandangan kota luar biasa. Suasananya tenang, lampu-lampu kota berkelap-kelip. Ramona kelihatan tersentuh. Di tengah keheningan,
Andre ngajak Ramona buat lanjut malam itu di rumahnya. Awalnya Ramona agak ragu. Ramona takut Andre cuma pengen hal yang sama seperti cowok-cowok lain. Tapi akhirnya dia luluh dan ikut pulang bareng. Pas mereka udah mulai masuk ke suasana yang lebih romantis, Andre malah bilang kalau Andre beda dari yang lain. Malam itu nggak akan ada yang terjadi karena Andre pengen semuanya pelan-pelan. Tapi ternyata Ramona justru kecewa. Ramona ngerasa udah siap, apalagi mereka udah pemanasan, tapi malah nggak lanjut. Sebagai bentuk kekesalan, Ramona gigit jari Andre. Besok paginya, Andre kaget lihat Ramona udah bangun lebih dulu dan duduk di sebelahnya. Dengan nada menyesal, Ramona minta maaf soal sikapnya semalam. Ramona bilang, Ramona serius pengen jalanin hubungan lebih dalam sama Andre. Mereka berdua pun sepakat buat mulai lembaran baru bareng. Tapi belum lama mereka nikmati waktu bareng, tiba-tiba ada pesan masuk ke HP Andre dari Anemona. Anemona bilang Anemona udah sampai di kota dan minta dijemput di stasiun. Anemona juga minta Andre bawain bunga favoritnya. Andre mulai panik. Andre bingung harus bilang apa ke Ramona. Tapi Ramona malah salah paham dan ngira Andre pengen buru-buru ke toilet. Andre pun memanfaatkan momen itu buat kabur ke stasiun. Dengan hati campur aduk, Andre jemput Anemona dan bawa Anemona pulang ke rumah buat dikenalin ke ibunya. Sementara itu, Ramona mulai khawatir. Ramona nelpon Andre, nanya kenapa belum juga balik dari kamar mandi. Nadanya bingung, suaranya kayak nyari jawaban yang gak dikasih. Malam itu Ramona ngajak Andre ketemu, tapi Andre menolak pakai alasan yang jelas dibuat-buat. Kali ini Ramona makin bingung, hatinya mulai resah karena Andre jadi berubah. Andre sendiri gak tenang. Malam itu Andre mikir panjang. Antara Anemona dan Ramona, Andre sadar harus pilih salah satu. Setelah direnungin, Andre akhirnya mutusin buat milih Anemona karena rasa nyaman dan ketenangan yang Andre dapat tiap bareng Anemona, sesuatu yang sebelumnya nggak pernah Andre rasain dari siapapun. Tapi semua jadi rumit pas tengah malam, sekitar jam 1, Ramona tiba-tiba muncul di depan pintu rumah Andre. Mukanya lelah, tapi tatapannya rindu. Mereka duduk bareng di teras, ngobrol pelan sambil ngerasain dinginnya malam. Sayangnya, suara mereka cukup nyaring sampai bikin tetangga gelisah. Andre, yang tahu malam itu nggak bisa terus kayak gini, akhirnya jujur. Andre bilang kalau hatinya sekarang udah ada yang ngisi, bukan Ramona. Tapi seseorang yang benar-benar bikin Andre tenang. Ramona diam, matanya berkaca-kaca. Tapi Ramona nggak protes. Ramona cuma nerima kenyataan pahit itu, walau jelas bukan hal yang mudah. 3 tahun pun berlalu. Sekarang Andre udah jadi penulis sukses. Nama dan bukunya dikenal banyak orang. Hidupnya adem, karirnya jalan, dan hubungannya sama Anemona makin erat. Tapi suatu malam yang dingin, Andre ninggalin rumah sebentar buat ketemu Alin di bar. Reuni kecil yang harusnya santai. Di sana, Alin udah teler duluan dan malah ninggalin Andre buat ngejar cewek lain. Andre duduk sendiri sampai tiba-tiba dia lihat sosok yang familiar, Ramona, duduk sendirian, tampak tenang tapi tatapannya kosong. Mereka akhirnya ngobrol dan dari sana Ramona ngaku kalau bayangan Andre masih sering datang di pikirannya. Bahkan saat Ramona bareng pria lain, tapi Andre nggak goyah. Andre tahu di mana batasnya. Dengan lembut, Andre bilang kalau sekarang Andre udah punya Anemona dan Andre mau setia. Saat Andre pamit, Ramona nawarin diri buat nganterin pulang. Katanya nggak usah khawatir karena Ramona juga udah tunangan dan siap bangun hidup baru. Di perjalanan, Ramona coba ajak ngobrol, tapi Andre malah sibuk balas pesan dari Anemona. Ramona yang ngerasa dicuekin mulai nyetir ugal-ugalan. Suasananya jadi tegang. Andre minta berhenti. Andre pengen mereka ngomong dari hati ke hati. Di situ, Ramona jujur. Meski tunangannya kasih semua yang Ramona mau, uang, rumah, kenyamanan, tapi hatinya tetap kosong. Kosong yang cuma bisa diisi sama seseorang yang pernah bikin Ramona merasa hidup, yaitu Andre. Tanpa banyak kata, Ramona tiba-tiba bersandar di pangkuan Andre. Tapi bukan buat istirahat. Andre ambil langkah yang gak seharusnya. Andre tahu itu salah. Tapi saat itu, Andre merasa gak punya tenaga buat nolak. Andre diam, terjebak dalam situasi yang terlalu rumit untuk dikeluarin. Sesampainya di rumah, Andre tahu Andre harus jujur ke Anemona. Tapi rumah sepi.
Yang Andre temuin cuma laptop yang terbuka dengan satu pesan pendek yang menghantam hatinya. Aku sudah pergi. Pesannya simple, tapi maknanya berat. Rasanya langsung ngehantam. Andre duduk terpaku, gak tahu harus ngapain.